Kak, seseorang terpental cukup jauh setelah mendapatkan satu serangan. Marcelo berdiri di tengah-tengah, bertelanjang dada dengan 40 orang pasukan khusus Aguero yang telah terjatuh karena serangannya. Apa hanya segini kemampuan pasukan khusus Aguero? Aku kecewa. Marcelo menatap Matteo yang masih berdiri tegak dengan setelan jas dan earpiece di telinganya. Kemari, Matteo. Matteo yang mengerti langsung melepaskan earpiece, jas, dan dasi. Ia meletakkannya di pinggir agar tidak kotor. Serang aku sekuat tenagamu. Matteo berlari kencang, tinggal 2 meter. Matteo berputar mengarahkan tendangan ke arah Marcelo. Tendangan itu sangat cepat, namun Marcelo berhasil menangkisnya dengan satu tangan. Matteo tidak berhenti di sana. Ia melayangkan tinju terus-menerus, yang berhasil dihindari oleh Marcelo. Merasa muak dengan permainan pukul dan menangkis, Marcelo mencari celah, menghantam perut Matteo dengan kuat, hingga pria itu mundur beberapa langkah. Jangan bercanda, Matteo. Tuan Aguero, sepertinya saya tahu apa yang terjadi. Pasukan khusus tidak lemah, Anda yang semakin kuat. Marcelo menatap telapak tangannya sendiri. Ini belum cukup kuat untuk melindungi semua yang aku miliki. Marcelo berjalan di pinggir, mengambil kemejanya. Melanjutkan latihan kalian, jangan bermalas-malasan, atau aku akan menghukum semua orang. Baik, Tuan Aguero. Para pasukan khusus bergegas berdiri untuk melanjutkan latihan mereka. Di mana Violeta? Tanya Marcelo pada Matteo yang sudah memakai jas, dasi, dan earpiece miliknya. Nyonya sedang berada di ruang latihan 7. Maka Marcelo mengambil langkah untuk pergi ke ruang latihan 7. Saat masuk, Marcelo sudah melihat pertunjukan bertarung antara Cecilia dan Gita. Violeta sedang duduk bersila di pinggir, menatap mereka dengan bosan. Marcelo berjalan mendekati Violeta. Kenapa duduk di bawah? Tanya Marcelo. Hanya ingin. Marcelo masih berdiri. Ia kembali menatap ke arah Cecilia dan Gita. Terlihat Cecilia mampu membuat Gita kewalahan. Beberapa kali Gita sampai terjatuh, namun ia terus bangkit. Dia terjatuh 245 kali, ujar Violeta. Dia terus bangun? Tanya Marcelo. Iya, semangatnya bagus. Mungkin karena lawannya Cecilia. Marcelo bisa melihat ekspresi Cecilia. Sudah lama sejak Marcelo melihat Cecilia sangat menikmati pertarungan dengan seseorang. Cecilia biasa menganggap pertarungan sangat membosankan, kecuali lawannya memang menarik. Aku tidak salah pilih bodyguard, ujar Marcelo. Ya, kemampuan menembaknya juga bagus. Apa kau tidak bosan? Sangat. Mau keluar? Violeta langsung bersemangat. Boleh aku menyetir? Kau tidak punya SIM. Violeta cemberut. Cih. Jadi kau tidak mau? Mau. Violeta berdiri. Kalian akan berkencan. Kalau begitu jangan lupa bawakan aku oleh-oleh ya, ujar Cecilia. Gita mengangkat satu tangannya. Untukku juga ya, Violeta. Untungnya aku orang yang baik. Violeta menggandeng tangan Marcelo. Mereka bersiap untuk pergi. Kau mengajak aku keluar untuk pergi ke rumah sakit. Violeta langsung bad mood saat mereka tiba di rumah sakit. Marcelo keluar dari mobil. Aku juga malas kemari, tapi aku ini kan keponakan yang baik. Keponakan macam apa yang mengirim kepala orang pada pamannya sendiri? Dari mana kau tahu cerita itu? Cecilia, apa dia tidak mengatakan apa-apa tentang keponakan yang berbakti? Dia bilang kau berbakti jika dilihat dari pandangan iblis. Violeta menggandeng lengan Marcelo. Sejujurnya, Marcelo tidak suka saat Violeta menggandeng lengannya. Ia lebih suka saat mereka bergandengan tangan. Marcelo harus terlihat seperti seorang penguasa di depan orang-orang, sehingga ia tidak bisa berpegangan tangan dengan siapapun di depan umum. Aku sedikit heran, bukannya pamanmu sudah lama terluka?
Kenapa dia masih dirawat di rumah sakit? Apa lukanya separah itu? Apalagi dia kan orang kaya. Seharusnya dia bisa dirawat di rumah, tanya Violeta dengan berbisik. Pamanku itu penakut. Jika dia merawat diri di rumah, akan ada orang yang menyusup dan menyerangnya. Tapi tidak ada musuh yang bisa menyerang di rumah sakit. Lebih tepatnya, tidak mudah untuk tak memancing perhatian orang lain. Lalu, bibi barumu, siapa namanya? Victoria Galen. Cecilia bilang dia berumur 25 tahun. Apa itu benar? Iya. Wow, dia bahkan lebih muda dariku. Dia memiliki wajah yang tua. Oh ya? Aku jadi ingin melihatnya. Marcelo tersenyum. Dia sedikit menyebalkan. Kenapa? Bibiku itu tidak kalah bodohnya dengan pamanku. Dia berpikir kalau semua orang akan tunduk kepadanya karena dia cantik. Memang dia cantik? Tidak. Wah, kau menjawab sebelum 1 detik. Mereka tiba di ruangan VVIP, tempat Alfonso dirawat. Setelah bawahan Alfonso menyampaikan kedatangan mereka, pintu dibuka. Mereka pun dipersilahkan untuk masuk. Ini pertama kalinya Violeta melihat ruangan VVIP di rumah sakit. Tempat itu luas seperti kamarnya. Ada ranjang besar, televisi, sofa, AC, toilet, dan beberapa hal lainnya yang terlihat seperti hotel. Jika saja tidak terlihat peralatan rumah sakit di sana. Alfonso sedang berbaring di ranjang, kakinya sudah tidak digantung lagi, hanya diperban dan diletakkan di atas bantal. Lebam di wajah sudah berkurang, sisanya masih sama seperti dulu. Lama tidak bertemu, Paman, ujar Marcelo. Matteo memberikan keranjang berisi buah-buahan pada bawahan Alfonso yang berjaga di sana. Hal pertama yang dilihat oleh Alfonso adalah keberadaan Violeta di sana. Wanita itu tersenyum ke arah Alfonso sebagai bentuk sopan santun keponakan kepada pamannya. Wajah Alfonso langsung memerah. Ia tidak menyangka istri keponakannya akan secantik ini. Marcelo yang mengetahui arah pandang Alfonso memeluk pinggang Violeta. Ini istriku, Violeta Aguero. Sayang, ini pamanku, Alfonso Galen. Sayang, untungnya Violeta pintar, sehingga ia langsung mengerti kalau Marcelo ingin mereka terlihat dekat. Halo, aku Violeta Aguero, senang bertemu denganmu, Paman, ujar Violeta. Iya, senang bertemu denganmu juga. Aku minta maaf karena baru sempat mengunjungi Paman. Aku sibuk mengurusi pernikahanku. Aku harap Paman mengerti, ujar Marcelo. Tidak apa-apa, aku senang kau mengunjungiku. Aku sangat sedih karena Paman tidak bisa datang ke pernikahanku. Padahal aku berharap semua orang bisa berkumpul di sana. Sialan, kau bahkan tidak datang ke pernikahanku. Alfonso mempertahankan senyumannya. Aku juga sangat ingin datang ke sana, tapi keadaannya seperti ini. Apa pelakunya sudah ditemukan? Alfonso terlihat agak kesal. Wajahnya seakan mengatakan, bukankah pelakunya itu kau? Bawahanku masih mencarinya. Mereka pasti sangat pintar, balas Alfonso. Kalau mau, aku bisa membantu pencariannya. Bukannya aneh kalau menangkap ekor sendiri. Rupanya Alfonso membuat Marcelo tertawa kecil. Rupanya Paman menganggapku pelakunya ya. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain dirimu? Paman, aku sibuk mengurus pernikahan dan pekerjaanku di saat yang bersamaan. Bagaimana aku sempat mengirim orang-orang itu? Apa Paman lupa kalau Paman memiliki keponakan lain selain aku? Apa? Alfonso teringat Dominic. Tolong jangan terlalu serius menanggapinya. Dominic masih kecil. Dia hanya ingin mendapatkan perhatian dari pamannya, ujar Marcelo. Alfonso marah. Ia selalu fokus dengan Marcelo, sampai dia lupa kalau Dominic juga berbahaya. Kalian semua sama saja. Nampaknya keberadaanku di sini malah membuat paman keadaannya semakin memburuk. Sebaiknya aku pergi sekarang. Marcelo merangkul pinggang Violeta saat mereka berbalik. Alfonso menghentikan mereka. Violeta Aguero, kau harus berhati-hati dengan Marcelo. Marcelo menatap tajam ke arah Alfonso.
Dia itu bajingan yang tidak tahu cara memperlakukan wanita dengan benar. Dia playboy, pernah tidur dengan banyak wanita, dan dia masih memiliki seseorang di hatinya. Suatu hari nanti, dia pasti akan membuangmu. Marcelo hendak membalas kalau saja Violeta tidak menggenggam tangannya. Aku sudah tahu hal ini. Aku adalah seorang istri, jadi aku harus menerima semua kekurangan dan kelebihan suamiku. Memang benar Marcelo memiliki banyak mantan, tidur dengan banyak wanita, dan memiliki seseorang di hatinya. Tapi itu hanyalah masa lalu. Sekarang Marcelo telah memberikan hatinya kepadaku. Istri sah sekaligus Nyonya Aguero. Alfonso tersenyum miring. Kau terlalu naif. Apa kau percaya dengan Marcelo hanya karena dia memperlakukanmu dengan baik? Violeta tersenyum. Paman tenang aja. Marcelo bukanlah seorang suami yang akan melakukan KDRT. Ia membuat istrinya terbunuh dan menikah sebanyak 3 kali. Alfonso tersentak. Apa katamu? Terima kasih sudah mengkhawatirkanku, Paman. Semua orang di sekitar Marcelo sangatlah baik. Sampai jumpa lagi. Violeta menarik Marcelo untuk keluar dari ruangan. Sampai di luar pun, suara teriakan Alfonso yang mengumpati mereka berdua masih terdengar. Aku kesal sekali. Kenapa semua orang selalu mengungkit mantanmu sih? Memang tidak ada hal lain yang bisa dijadikan bahan ejekan. Violeta menggerutu. Nanti juga kau akan terbiasa. Balas Marcelo. Alfonso Galen sangat terang-terangan. Maksudku, bukankah dia terlalu bodoh? Kenapa dia mengungkapkan kebenciannya dengan jelas? Orang-orang yang aku temui menunjukkan kebencian mereka dengan pisau di lidah dan senyuman palsu. Marcelo tidak membalas, dia hanya tersenyum mendengar semua ujaran kebencian Violeta terhadap Alfonso. Aku tidak bisa lagi. Gita berbaring terlentang di atas lantai yang dingin. Keringatnya keluar dengan deras. Mulutnya terbuka, meraih udara dengan cepat. Kau cukup hebat, ujar Cecilia. Gita menatap Cecilia. Wanita itu tidak terlihat kelelahan, meskipun mereka bergerak selama 5 jam tanpa henti. Memang ada bulir keringat yang menetes di dagunya, namun itu malah membuat Cecilia terlihat cantik dan seksi. Istirahatlah sebentar, lalu pergi ke bagian medis untuk mengecek keadaanmu. Kalau kau bolos latihan sehari saja, aku tidak akan melatihmu lagi. Gita tersenyum meratapi nasibnya. Aku dengar rumor dia hobi menyiksa orang. Sekarang aku merasakannya sendiri. Cecilia mengusap keringat dan dengan handuk. Dia memeriksa ponsel dan menemukan beberapa pesan masuk dari Violeta. Mereka bersenang-senang. Siapa? Violeta dan Marcelo. Violeta mengirim foto saat ia dan Marcelo sedang makan es krim, bermain capit boneka, mencoba baju, dan beberapa foto lainnya. Ada juga foto Matteo yang sedang gugup saat berfoto di sebelah badut. Kok bisa tersenyum seperti itu rupanya, ujar Gita. Cecilia menoleh. Maksudmu? Senyuman hangat. Kok terlihat begitu tenang, berbeda dengan senyuman biasamu yang terlihat mengerikan. Ya mungkin karena aku senang dengan hubungan mereka. Aku tidak menyangka mereka akan secocok ini. Bisa saja mereka sudah mencintai satu sama lain, tapi belum menyadarinya. Lalu bagaimana denganmu? Apa kau memiliki seseorang yang kau cintai? Gita selalu penasaran dengan itu. Sosok Cecilia yang ia tahu adalah idaman para pria. Dia telah mendapatkan ratusan lamaran dari seluruh dunia. Namun tidak ada yang diterima. Apa karena ada seseorang di hatinya? Seseorang yang kucintai ya? Cecilia tidak tersenyum. Tentu saja ada. Oh ya? Seperti apa orangnya? Apa dia bagian dari Aguero juga? Ada baiknya kau tidak mengetahui hal ini. Gita kecewa. Kenapa? Kau akan menganggapku bodoh. Cecilia keluar dari ruangan. Apa kau puas? Tanya Marcelo. Ya. Violeta menghabiskan potongan terakhir coklat mahal yang mereka beli di mall. Bisa kita pulang sekarang? Oke. Marcelo mengusap sudut bibir Violeta yang ditempeli sisa coklat. Kita bisa berjalan-jalan sebentar lagi. Lain kali hanya kita berdua. Apakah itu ajakan kencan? Iya. Oke, aku terima. Violeta meraba kotak coklat yang telah kosong. Apa? Habis? Bagaimana bisa habis? Apa ini menghilang?
Marcelo menyentuh perut Violeta. Semuanya masuk kemari. Apa? Bagaimana bisa? Rasanya aku baru makan 2 potong. Babi tidak pernah menyadari jumlah makanan yang mereka telan. Violeta tersinggung. Kau menyebutku babi? Ups. Bajingan. Violeta menarik rambut Marcelo. Mateo yang sedari tadi memperhatikan mereka dari spion yang ada di atas kepalanya diam-diam tersenyum. Tuan yang telah ia layani sejak lama akhirnya bisa memiliki kisah yang baik dengan seorang wanita. Mateo melirik kaca spion sekali lagi untuk memastikan penglihatannya. Tuan Aguero, ada yang mengikuti kita. Marcelo dan Violeta yang saling menjambak menghentikan kegiatan mereka. Berapa banyak? Tanya Marcelo sambil merapikan rambutnya. 5 mobil. Hari sudah gelap dan jalanan yang mereka lalui begitu sepi. Karena jalan itu adalah jalanan pribadi milik keluarga Aguero. Kau bisa membereskan mereka? Tanya Marcelo. Sesuai perintah Anda. Mateo menginjak rem. Saat mobil mereka berhenti, 5 mobil yang mengikuti langsung mengepung dari segala arah. Tunggu, Mateo akan melakukannya sendiri? Tanya Violeta. Jangan meremehkannya. Aku tidak meremehkannya, jumlah mereka terlalu banyak. Tolong jangan khawatir, Nyonya. Saya akan menyelesaikannya dengan cepat, sehingga Anda bisa beristirahat. Mateo keluar dari mobil tanpa membawa senjata apapun. Di mana tuanmu? Cepat, suruh dia turun. Tuan Aguero tidak memiliki waktu untuk bicara dengan orang rendahan, balas Mateo. Habisi saja dia. Violeta menyaksikannya dengan jelas, bagaimana Mateo bertarung. Pria itu menghindari serangan dan membalasnya dengan mudah. Itu terlihat seperti adegan film, di mana pemeran utama tidak akan terluka oleh serangan preman jalanan. Sekarang aku mengerti kenapa dia jadi tangan kananmu, ujar Violeta. Semuanya berjalan lancar, sampai 5 mobil lainnya muncul. Orang-orang yang terlihat lebih kuat keluar dari sana, membawa beragam senjata. Kau yakin tidak akan membantunya? Tanya Violeta. Kau akan sendirian. Violeta menatap Marcelo dengan polos, membuat Marcelo langsung tersadar kalau dia mengkhawatirkan sesuatu yang tidak perlu. Aku akan cepat. Hati-hati, awas kalau kau terluka. Marcelo keluar dari mobil. Violeta menempel di kaca jendela, jadi dia bisa melihat dengan jelas bagaimana Marcelo menumbangkan 3 orang dalam waktu 2 detik. Bajingan itu sangat kuat. Kalau aku bertarung dengannya, aku pasti akan kalah. Gumam Violeta. Violeta yang terlalu fokus melihat perkelahian tidak sadar kalau pintu di belakangnya sedang dibuka dengan paksa. Saat pintu dibuka, Violeta menoleh dan menemukan seseorang pria sudah ada di hadapannya. Dapat. Pria itu hendak menarik leher Violeta. Namun yang ia gapai adalah kalung, sehingga kalung itu langsung lepas, membuat berlian yang ada di sana menggelinding entah kemana. Violeta terkejut, sesaat kemudian dia sangatlah marah. Bajingan sialan. Violeta menendang pria itu dengan kuat hingga terlempar dari mobil. Violeta keluar dari mobil. Sudah ada 3 orang lain yang menunggu di sana. Violeta yang kesal menghajar semua orang kecuali orang yang menarik kalungnya. Setelah semua terkapar, Violeta mendekati si penarik kalung yang mencoba kabur karena ketakutan. Violeta menginjak punggungnya dengan high heels yang terasa ngilu saat mengenai kulit. Hah, apa kau tahu berapa harga kalung itu? Hah? Aku membelinya karena aku ingin pamer pada Cecilia. Bisa-bisanya kau membuatku kehilangan berlian itu. Violeta menendangnya, lalu memukuli wajahnya berkali-kali. Tak peduli berapa kali dia meminta maaf. Wajah pria itu sampai penuh dengan lebam karena pukulan Violeta. Sudah cukup. Marcelo menjauhkan Violeta dengan pria itu. Lepaskan aku, akan kubunuh dia. Aku akan membelikanmu berlian yang baru, jadi tenanglah. Violeta menarik nafas, berusaha tenang. Setelah beberapa saat, dia berhasil menenangkan diri. Aku mau pulang aja, ujar Violeta. Tentu, ayo pulang. Semuanya sudah selesai. Marcella mendorong Violeta masuk ke dalam mobil, mengebut. Mateo memasang sabuk pengaman, menekan gas hingga kecepatan 120 km per jam. Violeta masih sempat menoleh ke belakang.
Semua orang tergeletak di jalanan seperti sedang tertidur. Keesokan paginya, Violeta kembali terbangun di kamar Marcelo. Sudah seminggu semenjak Violeta terus bermalam di sana, walau mereka tidak melakukan apa-apa, dia selalu bangun lebih dulu dengan wajah Marcelo tepat di hadapannya. Kau sangat suka memandang wajahku ya? Marcelo membuka mata. Sebaiknya kau mengaku, kau bangun lebih dulu daripada aku kan? Tidak kok, aku bangun karena merasakan cahaya dari kedua mata yang menatapku. Sudah kubilang, kau terlalu tua untuk gombal. Violeta meregangkan tubuhnya, bersiap turun dari ranjang. Marcelo masih menatapnya, apa tidak ada ciuman selamat pagi. Marcelo memegang paha Violeta, atau yang lainnya, ini terlalu pagi. Mau tidak? Tangan Marcelo bergerak ke paha dalam. Ia langsung terdiam saat sesuatu basah di sana. Oh maaf, sepertinya aku datang bulan. Violeta baru sadar kalau darahnya sudah pergi kemana-mana. Ia buru-buru turun dari ranjang, jubah tidur putih yang ia pakai memerah, dari bagian bawah sampai ke paha. Tunggu. Marcelo mengambil selimut dari dalam lemari lalu membungkus tubuh Violeta. Kau bisa pergi sekarang. Bagaimana caraku berjalan? Violeta menatap kesal pada Marcelo karena kakinya terbungkus dengan rapat. Marcelo tersenyum kecil sebelum menggendong Violeta. Wah, kau tambah gemuk ya. Apa katamu? Gemuk. Marcelo keluar dari kamarnya. Turunkan aku, cepat, turunkan aku. Sialan. Violeta yang kesal meronta-ronta, namun Marcelo tidak memperdulikannya. Di dalam kamar Violeta, Gita, Susan, dan dua pelayan telah menunggu. Melihat Violeta datang digendong, wajah mereka sama-sama memerah. Jangan bengong aja. Cepat, bantu aku melepaskan diri dari bajingan ini, ujar Violeta. Violeta datang bulan, bisakah kau mengurusnya? Marcelo menurunkan Violeta. Tentu saja, tuanku. Susan melepaskan selimut dari tubuh Violeta. Maaf, aku mengotori pakaiannya, ujar Violeta. Marcelo berdempelan. Violeta melirik Marcelo dengan kesal, dan juga ranjangmu yang sangat empuk. Jangan permasalahkan itu, nyonyaku. Aguero memiliki banyak uang untuk membeli pakaian tidur dan kasur baru. Susan membawa Violeta ke kamar mandi, diikuti oleh dua pelayan. Gita masih di sana, menatap Marcelo dengan lekat. Hei, kau tidak mandul kan? Kenapa berpikir begitu? Bukannya kau dan Violeta sudah bermain? Kalian juga rutin bermain akhir-akhir ini. Lalu kenapa dia masih datang bulan? Padahal kupikir kalian akan segera dapat penerus. Itu normal, karena usia kami cukup tua. Lagi pula banyak orang di luar sana yang tidak mandul, tapi kesulitan memiliki anak. Ada faktor lain yang menghalangi. Terserahmu aja deh. Gita menyusul ke kamar mandi. Marcelo keluar dari kamar Violeta. Dalam perjalanan kembali ke kamarnya, dia teringat saat ia menelan racun di umur yang ke-20 tahun. Racun itu tidak menyebabkan sakit fisik, namun dokter mengatakan dia bisa saja mandul. Krak! Pengawal yang sedang berdiri terkejut saat Marcelo meninju dinding dengan kuat. Itu tidak mungkin, aku hanya minum sedikit hari itu. Selamat pagi, Tuan Aguero, ucap Matteo yang tadinya ingin membangunkan Marcelo. Matteo, buat jadwal kunjungan dengan Dokter Pringga. Baik, Tuan Aguero. Apa kau sudah menemukan pelaku yang menyerang kita beberapa hari yang lalu? Belum, maafkan saya. Matteo yang bisa menemukan pelaku pembunuhan dalam waktu 10 menit kesulitan untuk mencari pelaku yang mengirim orang-orang dalam mobil waktu itu. Sudah beberapa hari, kupikir Matteo bisa menyelesaikannya sendiri tanpa aku ketahui laporannya. Marcelo melanjutkan langkah kakinya. Tuan Aguero, apa Anda ingin mendengar laporan tentang mereka? Iya. Mereka bukanlah kelompok atau anggota pengawal resmi dari sebuah keluarga. Mereka semua berasal dari jalanan dan tidak saling mengenal satu sama lain. Mereka mengaku akan dibayar mahal jika mereka berhasil menculik nyonya. Marcelo berhenti melangkah. Target mereka adalah Violeta. Iya, Tuan. Mereka bilang bertemu dengan seorang pemuda tampan, lalu dikumpulkan setelah diberi pesan melalui email. Tapi saat kami hendak memeriksa email, pesan itu menghilang dan virus masuk ke dalam komputer. Baiklah, aku sudah tahu siapa pelaku.
pengirimnya. Sepertinya pemikiran kita sama, Tuan. Iya, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya selain dia. Kau percaya itu? Dia menyebutku semakin gemuk, menyebalkan. Violeta terus menggerutu saat rambutnya dikeringkan. Tidak ada yang salah dengan itu. Kupikir kau memang makin gemuk, balas Gita. Violeta menatap Gita dengan tajam. Apa? Aku bicara jujur, tapi kau tidak terlihat buruk. Penampilan ini jauh lebih baik daripada melihatmu begitu kurus dan kurang gizi. Siapa yang akan percaya kalau kau Nyonya Aguero jika seperti itu? Violeta menatap dirinya dari pantulan cermin. Bener sih, rasanya aku jadi semakin cantik setelah badanku terisi. Walau begitu, aku tetap menyarankan agar kau berolahraga kalau kau tidak mau memiliki lipatan lemak di dalam perutmu itu. Gita, bukannya ini saat latihanmu dengan Cecilia? Oh iya, Gita berlari keluar. Untung sudah tenang. Susan tertawa kecil. Bukankah dia wanita yang penuh semangat? Dia bersikap kurang ajar, padahal aku atasannya. Tapi Anda tidak terlihat marah. Ya, karena aku juga seperti itu. Saya senang Anda memiliki teman baru, Nyonyaku. Susan selesai menyisir rambut Violeta. Sudah selesai. Saya akan mengantar Anda ke meja makan. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Kerja bagus hari ini semuanya. Violeta menuju ke ruang makan. Seperti biasa, Marcelo sudah menunggunya di sana, sambil mendengarkan Matteo yang memberikan laporan soal peredaran narkoba di daerah mereka. Berani sekali seseorang menyebarkan barangnya di wilayahku. Apa perintah Anda, Tuan? Bereskan semua sampai ke akar-akarnya. Baik. Matteo menatap Violeta. Ia mengangguk pelan untuk memberikan salam sebelum keluar dari ruangan itu. Tak lama kemudian, para pelayan menyajikan makanan untuk mereka. Menu pagi ini adalah ikan panggang, sup wortel, salad, dan roti panggang. Ada masalah apa? Tanya Violeta. Ada orang lain yang mengedarkan narkoba mereka di wilayahku dengan harga yang lebih murah. Itu membuat penjualan produk Aguero menurun. Oh, apa kau masih marah? Violeta terheran. Memangnya aku marah? Habisnya kau hanya memberikan balasan, oh, itu karena aku tidak tertarik dengan narkoba atau sejenisnya. Lalu, memangnya aku marah karena apa? Aku menyebutmu gemuk pagi ini, kupikir itu melukaimu. Violeta tersenyum. Wah, Tuan Aguero sangat memikirkan perasaan istri tercintanya. Tentu saja, aku terus memikirkan itu. Hehehe. Tidak perlu memikirkannya lagi. Aku memang tambah gemuk, tapi kupikir aku tambah cantik. Marcelo mengangguk. Itulah yang ingin kukatakan. Sekarang kau tidak terlihat seperti gadis jalanan yang kesulitan mencari makanan lagi. Ini semua karena harta keluarga Aguero yang selalu memanjakanmu. Marcelo mengerutkan dahi. Violeta terkekeh. Iya deh, ini karena suamiku yang tidak pelit. Marcelo mengangguk dengan wajah sombong. Jangan lupa, malam ini kita akan pergi ke pesta ulang tahun Putri Andreas Harsono. Mendengar nama keluarga itu, Violeta jadi kesal. Ia mengunyah potongan ikan dengan kunyahan besar dan bersuara, sambil menekuk kedua alisnya. Apa kita harus datang? Tanya Violeta. Aku sudah menyiapkan hadiah khusus untuk wanita itu. Kau yang akan memberikannya. Aku? Kau akan suka reaksi Ruby Andreas Harsono nantinya. Violeta langsung tersenyum. Baiklah, serahkan saja padaku. Sudah selesai, Tuan. Marcelo sedikit merapikan dasinya. Kerja bagus. Terima kasih, Tuan. Pelayan yang bertugas membantu Marcelo bersiap ke pesta. Bergegas keluar dari kamar Marcelo setelah diberikan isyarat untuk pergi. Matteo yang tadinya ada di sana tidak bisa berkata apa-apa saat Marcelo minta dirias. Biasanya Marcelo tidak begitu memperdulikan penampilannya saat pergi ke pesta, bahkan saat bersama wanita yang pernah dicintainya sekalipun. Kenapa diam saja? Bagaimana penampilanku? Tanya Marcelo. Anda terlihat gagah, Tuan. Gagah? Marcelo tidak pernah mendengarkan kata itu keluar dari komentar Matteo. Itu artinya penampilannya cukup baik untuk bersanding dengan Violeta, kan? Violeta selalu mempesona, walau hanya mengenakan pakaian sederhana tanpa make up. Saat mereka berjalan-jalan di luar, orang akan melihat Violeta. Tidak peduli itu pria, wanita, tua, muda, anak-anak.
Karena itulah, Marcelo ingin dirinya juga bersinar saat berada di sebelah Violeta. Marcelo keluar dari kamarnya, diikuti oleh Matteo. Apa Violeta sudah selesai? Gita Farasha bilang, sudah. Balas Matteo yang berkomunikasi dengan Gita lewat earpiece. Marcelo tiba di depan kamar Violeta. Ia mengurungkan niatnya yang hendak membuka pintu kamar dengan kasar. Seperti biasa, kali ini dia mengetuk pintu untuk menunjukkan sedikit sikap gentleman. Itu membuat Matteo yang melihat mengerutkan dahinya. Siapa? Itu suara Susan. Ini aku. Pintu dibuka oleh Susan. Silakan masuk, tuanku. Baru selangkah Marcelo masuk, ia langsung berhenti karena terpukau dengan penampilan Violeta. Wanita itu menggunakan gaun merah darah yang nampak elegan dan seksi di saat bersamaan. Hiasan wajah sedikit lebih tebal dari biasanya, dengan lipstik merah gelap namun tidak menghancurkan penampilannya, serta hiasan mawar merah. Kau baik-baik saja? Tanya Violeta. Mawar apa? Marcelo menggelengkan kepalanya. Maksudku seperti bunga mawar, karena temaku merah. Violeta sedikit khawatir. Apa tidak cocok? Haruskah aku ganti? Jangan menggantinya. Marcelo menarik tangan kanan Violeta mengecup punggung tangan itu. Malam ini kau sangat cantik. Susan tersenyum dengan wajah memerah. 4 pelayan lain yang membantu juga ikut memerah. Matteo berdempelan saat pipinya terasa panas. Bahkan Gita tidak bisa menyembunyikan ekspresinya. Ini seperti tomat sekarang. Bisa kita pergi sekarang? Tanya Marcelo. Tentu. Namun mereka tidak akan menyangka kalau malam itu sesuatu yang besar akan terjadi. Lokasi pesta adalah sebuah bangunan luas yang memang biasa disewakan untuk orang yang memiliki banyak uang. Itu karena tempatnya begitu cantik dan tidak membosankan. Berapa kali pun datang ke sana. Jam menunjukkan pukul 19.45. Banyak tamu telah berdatangan ke sana. Lalu, di mana Violeta dan Marcelo? Mereka masih berada di mobil karena lokasinya cukup jauh dari mansion. Violeta duduk di sebelahnya, memeriksa undangan yang didapat Marcelo. Ini berwarna emas cantik. Itu memang emas, balas Marcelo. Apa? Mereka menyia-nyiakan emas untuk menghias benda ini. Violeta merasa sakit hati. Hal pertama yang dilihat orang dari pesta adalah kartu undangannya. Jika itu terlihat terlalu sederhana, bisa menjadi bahan tertawaan. Kalau terlalu norak atau banyak hiasan juga banyak yang mengkritiknya. Serba salah ya jadi orang kaya. Violeta membuka kartu undangan dan membacanya. Dia langsung mengerutkan dahi saat melihat jam yang bertuliskan adalah pukul 9 malam. Bukankah pesta baru dimulai jam 9? Kenapa kita datang sejam lebih awal? Itu palsu. Yang benar itu jam 8. Ini undangan palsu. Beberapa detik kemudian, Violeta menyadari maksud Marcelo. Joe sengaja mengirimkan undangan yang memberitahu pesta dimulai jam 9. Padahal tuh aslinya jam 8. Tujuannya agar dia bisa mempermalukan mereka. Karena datang sangat terlambat, banyak orang jahat di dunia ini. Aku juga orang jahat, aku tahu, aku juga jahat. Tak lama kemudian, mobil mereka tiba di lokasi pesta. Mereka harus mengantri dengan mobil lainnya yang baru tiba di sana untuk memasuki aula. Dari jendela, Violeta bisa melihat mobil terdepan berhenti di anak tangga. Lalu keluar sepasang kekasih dari sana, mobil pun melaju pergi. Kau tahu, aku sampai lupa kalau ini pertama kalinya aku menghadiri pesta sosial, ujar Violeta. Kau gugup? Tentu saja. Bagaimana jika aku melakukan kesalahan? Salah menginjak, lalu terjatuh. Palingan juga kau ditertawakan sedikit. Hei, Violeta memukul pelan bahu Marcelo. Marcelo tersenyum kecil. Kau sudah belajar dan berlatih soal pesta. Jangan buat semua itu sia-sia. Baiklah. Biarkan aku bernafas dulu. Dari tadi kau menahan nafas. Diam. Baiklah. Tibalah giliran mereka. Marcelo menurunkan kaca jendela di sebelahnya, lalu menyerahkan undangan pada petugas. Aguero. Petugas itu langsung gugup. Buka pintunya, ujar Marcelo. Iya, maafkan saya. Petugas buru-buru
membukakan pintu. Marcelo keluar lebih dulu, kemudian mengulurkan tangannya ke arah Violeta. Ia berbisik pelan saat Violeta meletakkan tangan di telapak tangan Marcelo. Kau sudah siap? Violeta mengangguk kecil, lalu keluar dari mobil. Ia menggandeng tangan Marcelo. Mereka memasuki bangunan. Setelah 15 meter berjalan di lorong, mereka tiba di aula yang luas. Tempat pesta diadakan. Ada ratusan orang yang berpakaian formal di sana. Terdengar suara alunan musik lembut. Aroma dari alkohol yang nikmat dan parfum tamu tercampur. Hidangan seperti kue dan gelas dengan minuman warna-warni disediakan di beberapa tempat. Semua orang tersenyum, walau ada beberapa yang tidak menyukai atau menikmati pesta. Semua orang di sini pasti pintar berakting, pikir Violeta. Aguero, itu Aguero. Apa? Di mana? Kata-kata menyebar sangat cepat, sehingga semua mata langsung tertuju pada pasangan Aguero yang masih berdiri di tempat. Tidak seperti yang difikirkan. Violeta tak merasa gugup sedikit pun. Pandangannya penuh rasa penasaran dan keingintahuan. Terlihat di mata orang-orang yang lapar. Violeta mempererat pegangan tangannya yang menggandeng lengan Marcelo. Mereka berjalan menuruni anak tangga menuju aula utama. Orang-orang kembali berbisik. Itu dia, Nyonya baru Aguero. Aku dengar dia hanya wanita jalanan. Aku tidak datang ke pesta pernikahan mereka. Bukankah dia sangat cantik? Pertanyaan itu membuat orang-orang yang awalnya berbisik seolah wanita jalanan jadi terdiam. Baik yang sudah melihat maupun yang pertama, mereka pasti setuju kalau Violeta memanglah cantik. Hanya perasaanku atau dia terlihat semakin cantik dari yang terakhir kali dilihat. Kok benar dia semakin cantik dan dewasa? Apa dia benar-benar wanita jalanan? Secantik apapun, dia tetaplah wanita jalanan. Dia hanya jalang rendahan yang menggoda Marcelo Aguero. Marcelo berhenti di tempat karena kata-kata itu berasal dari orang di sebelahnya. Marcelo memberikan tatapan tajam ke arahnya, membuat orang itu langsung menundukkan kepalanya karena ketakutan. Tuan Aguero, Joe mendekati Marcelo. Terima kasih sudah datang, Tuan Aguero. Akulah yang seharusnya berterima kasih, karena kau sudah bersedia mengundangku. Marcelo kembali menatap orang tadi, walaupun ada beberapa serangga di sini. Joe tersenyum. Harap dimaklumi, Tuan Aguero, kita selalu menemukan serangga di tempat seperti ini. Lalu, Joe melirik Violeta. Apa ini Nyonya baru Aguero? Ya. Aku memperkenalkan istriku kepadamu, Violeta Aguero. Senang bertemu denganmu, ucap Violeta dengan senyuman. Namun kedua matanya menatap rendah ke arah Joe. Joe menyadari tatapan mata Violeta. Dia hanya tersenyum. Senang bertemu denganmu juga, Nyonya Aguero. Di mana putrimu? Tanya Marcelo. Tunggu sebentar, aku akan memanggilnya. Joe memberi isyarat kepada para pelayan untuk memanggil Ruby. Tak lama kemudian, wanita dengan balutan gaun putih yang berkilau mendekati mereka dengan wajah ceria. Tuan Aguero, Ruby menggandeng lengan Marcelo. Ruby, apa yang kau lakukan? Joe menarik Ruby melepaskan tangan putrinya dari Marcelo. Maafkan putriku, Tuan Aguero, dia terlalu bersemangat karena sudah lama tidak bertemu denganmu. Dia tidak banyak berubah, balas Marcelo. Masih sama seperti dulu, menempel dan mengganggu, seperti lintah. Tuan Aguero, saya senang karena Anda mau datang ke pesta ini. Ayah saya telah berjanji bahwa dia akan membawakan pangeran kemari. Tidak saya sangka ayah akan menepati janjinya, ujar Ruby. Putriku menganggapmu seperti pangeran, ujar Joe. Marcelo hanya tersenyum. Violeta yang sedari tadi hanya menonton langsung tidak suka pada Ruby yang terang-terangan genit pada Marcelo. Meskipun statusnya sekarang telah menjadi suami orang. Ruby melirik Violeta. Dia istriku, Violeta Aguero, ujar Marcelo. Oh, Ruby menunjukkan wajah sebal secara terang-terangan. Halo, selamat ulang tahun ya. Violeta mencoba menahan amarahnya. Iya, terima kasih. Ruby tidak suka bagaimana bisa wanita jalang rendahan ini menggandeng lengan Marcelo. Itu kan milikku. Violeta tahu apa yang dipikirkan Ruby, jadi ia berkelanjut manja di lengan Marcelo, membuat pria itu menoleh ke arahnya. Sayang, aku haus.
Ruby yang mendengarnya seperti tersambar petir. Selama ini tidak ada seorang pun yang berani memanggil Marcelo dengan sebutan sayang, bahkan mantan pacarnya sekalipun. Sudah kuduga, wanita ini tidak tahu apa-apa soal Marcelo. Sekarang Marcelo akan mendorong dan membuangnya. Ruby tersenyum miring. Marcelo menyentuh pipi Violeta dengan lembut. Bagaimana jika kita mencari dan mengambil di sana? Oke. Violeta mengangguk. Ruby terkejut. Apa? Bagaimana bisa? Aku permisi dulu, Tuan Andreas. Marcelo membawa Violeta menjauh. Setelah berjalan beberapa langkah, Violeta menoleh ke arah Ruby, kemudian menyeringai penuh kemenangan. Ruby yang melihatnya mengepalkan kedua tangannya dengan erat, merasa sangat marah. Apa kau senang bermain-main dengan anak kecil? Tanya Marcelo. Meskipun umur Ruby lebih tua daripada Violeta, Marcelo tetap menganggapnya sebagai anak kecil. Karena Ruby selalu bersikap dan berpikir kekanak-kanakan di depannya. Apa yang lebih menyenangkan daripada menggoda orang bodoh dan aneh? Marcelo memberikan gelas berisi anggur kepada Violeta. Pesta seperti ini tepat untuk orang sepertimu. Terima kasih sudah mengajakku ke tempat yang penuh dengan orang aneh, suamiku. Mereka berdua saling memandang dengan senyuman hingga lampu yang awalnya menyala menjadi padam. Sebuah lampu sorot diarahkan pada Ruby yang sedang berdiri di depan kue ulang tahun. Pesta pun dimulai. Kata-kata pengantar yang membosankan dilontarkan oleh Joe. Dilanjutkan dengan acara tiup lilin, potong kue, ucapan terima kasih, dan yang terakhir acara dansa. Maukah Anda berdansa dengan saya? Violeta menatap sekumpulan pria yang mengulurkan tangannya kepadanya. Violeta benci peraturan pesta ini. Ia membuat seseorang tidak boleh menari dengan kekasih, tunangan, suami, atau pasangan yang diajaknya ke pesta. Alasannya sih untuk mempererat hubungan dengan orang lain. Violeta melirik Marcelo yang masih berdiri di sebelahnya. Marcelo memberikan isyarat bahwa Violeta boleh melakukan apapun yang dia inginkan. Hingga seseorang yang menonjol muncul di antara para cumi-cumi itu. Dia mengulurkan tangan ke arah Violeta dengan senyuman khas miliknya. Bersediakah Anda meluangkan waktu untuk menarikan satu lagu dengan saya, Nyonya Guero? Tanya Dominic Toretto. Violeta menerima tangan Dominic dengan senang hati, Tuan Toretto. Alasan Violeta memilih Dominic karena dia sudah pernah menghadapi Dominic sebelumnya. Jadi mudah untuk Violeta melawannya, apalagi di antara semuanya, Dominic yang paling menonjol dan berasal dari keluarga dengan derajat tertinggi setelah Aguero. Melihat dua orang itu turun ke lantai dansa, orang-orang mulai memasang mata. Istri dari Marcelo Aguero diajak berdansa oleh orang yang paling membenci Aguero. Hanya ada beberapa pasangan yang menarikan lagu pertama hingga lantai itu cukup kosong, membuat orang-orang mudah memperhatikan mereka. Rasanya baru kemarin kita bertemu, bagaimana bisa kau bertambah cantik dalam waktu yang singkat? Tanya Dominic. Dasar buaya. Violeta tersenyum. Itu karena aku memang cantik. Tidak ada yang aneh dengan itu. Aku selalu menyukai sikap sombongmu. Aku juga menyukai hayalanmu. Hayalan? Dominic menarik pelan tangan Violeta ke atas, membuat wanita itu berputar sesuai irama. Hayalan dari seorang pria yang tampan yang berpikir kalau semua orang akan tunduk dengan godaan buayanya, ujar Violeta. Dominic tertawa. Siapa yang memberitahumu kalau aku adalah buaya? Kenapa kau ingin tahu? Karena hanya ada satu orang saja yang menyebutku seperti itu. Dominic melirik ke arah area orang-orang yang sedang menonton. Saat posisi mereka berputar, Violeta mencoba melihat siapa yang ditatap oleh Dominic. Itu adalah Cecilia, yang menggunakan gaun hitam. Wanita itu nampak cantik. Sambil menggenggam segelas anggur di tangannya, dia menatap tajam ke arah mereka berdua. Apa kau berteman baik dengan Cecilia? Tanya Dominic. Kami bukan teman. Violeta berbisik pelan. Kami adalah saudara. Saudara? Dominic menunjukkan senyum aneh. Kalian pasti sangat dekat ya? Tentu saja. Dia adalah orang yang mengajariku banyak hal. Dia adalah guruku. Kupikir kalian tidak sedekat itu. Cecilia adalah orang yang sulit didekati. Dia memiliki rahasia seperti... Dominic sengaja tidak melanjutkan perkataannya. Violeta tahu Dominic sengaja memancingnya, jadi dia membiarkan dirinya terpancing. Tentang kau dan Cecilia yang merupakan mantan tunangan? Dominic terkejut. Kau tahu itu? Tentu, karena kami dekat. Kami selalu berbagi rahasia.
Dominic tidak tersenyum lagi. Dia menunjukkan ekspresi yang sulit ditebak. Padahal aku sengaja memancingnya agar tahu kalau kedekatannya dengan Cecilia hanyalah omong kosong. Tak kusangka mereka benar-benar dekat. Apa Cecilia tidak pernah membicarakanku? Tanya Dominic. Violeta menjawab dengan ceria. Pernah. Dia bilang kau adalah pria buaya yang menjijikkan yang tempatnya di tempat sampah. Tentu saja Violeta hanya melebih-lebihkan saja. Reaksi Dominic tidak sesuai perkiraannya. Pria itu tertawa kecil saat mendengarkan kata-kata Violeta. Dia sangat membenciku ya. Dominic tersenyum lembut. Violeta sampai terdiam, tidak menyangka orang jahat di depannya mampu menunjukkan sosok lembut seperti itu. Seakan-akan Dominic berubah menjadi orang baik dalam sekejap mata. Tak ada percakapan lagi di antara mereka. Hingga lagu terakhir, Dominic memberikan kecupan di punggung tangan kanan Violeta. Tolong sampaikan salamku kepada Cecilia. Setelahnya Dominic pun langsung pergi. Violeta menuju ke pinggir untuk berpikir. Sementara Marcelo yang sedari tadi melihat mereka berdua menari masih berada di tempatnya. Marcelo menatap lekat pada Violeta yang masih berpikir. Namun ia tetap menyadari pergerakan dari wanita yang mendekatinya. Tuan Aguero, apa Anda mau menarikan lagu kedua bersama saya? Tanya Ruby. Sebenarnya Marcelo malas, tapi dia penasaran bagaimana reaksi Violeta saat melihatnya menari dengan wanita lain. Dengan senang hati, Nona Andreas, mereka turun ke lantai dansa. Lagu kedua pun dimulai. Selama menari, pandangan Ruby fokus pada Marcelo. Ia terus tersenyum dengan wajah memerah, sedangkan Marcelo melirik Violeta yang kini menatapnya. Violeta tersenyum, namun ia nampak kesal. Imut. Marcelo tersenyum. Ruby yang melihat bagaimana Marcelo tersenyum jadi tersipu. Ia berpikir kalau Marcelo tersenyum karena bisa menari dengannya. Tuan Aguero, gerakan Anda sangatlah bagus. Kau juga, Nona Andreas. Pandangan Marcelo kembali ke arah Violeta. Apa? Kemana dia pergi? Violeta tiba-tiba melangkah menjauh dan keluar dari aula. Melihat Marcelo yang terus menatap ke arah lain, Ruby ikut menoleh ke arah sana dan menemukan Violeta yang sedang keluar dari aula. Sudah kuduga, dia hanya wanita jalang. Aku yakin dia akan menggoda laki-laki lain setelah ini. Ruby memikirkan ide di pikirannya. Ah, Tuan Aguero. Marcelo menatap Ruby. Istri Anda sangatlah cantik ya. Dia memang sangat cantik. Tapi apa Anda tidak khawatir? Orang-orang cantik biasanya memanfaatkan wajah mereka untuk menggoda orang lain. Senyuman Marcelo memudar. Bisa kau jelaskan? Ruby bersemangat. Istri Anda berasal dari kalangan rendahan. Saya dengar dia hidup di jalanan lebih dari 10 tahun. Setahu saya, orang seperti itu suka memanfaatkan orang lain demi kepentingannya sendiri. Saya yakin dia tidak puas menjadi Nyonya Aguero. Tadi saat dia berdansa dengan Dominic Toretto, mereka mengobrol dan saling tersenyum. Bukankah itu aneh? Apakah mereka saling menggoda satu sama lain? Aduh, bagaimana bisa? Seorang Nyonya Aguero sangat genit pada laki-laki. Bukankah dia seorang jalang? Apa jadinya Aguero nantinya? Nona Andreas, apa kau baru saja menyebut istriku jalang? Ruby terkejut saat Marcelo memberikan reaksi yang tidak diinginkannya. Pria itu nampak marah. Wajah tampan yang biasa terlihat seperti pangeran di mata Ruby kini sangat menakutkan. Aura yang dikeluarkan mampu menekan Ruby sampai menusuk paru-paru dan membuatnya kesulitan untuk bernafas. Nampaknya selama ini aku terlalu baik padamu ya. Marcelo menggenggam tangan Ruby dengan kuat, membuat wanita itu meringis pelan. Aku datang ke pesta ini bukan untuk mendengar sesuatu yang buruk soal istriku. Apalagi itu dari mulut seorang wanita yang telah meniduri hampir seluruh pria di kampusnya. Ruby tersentak. Apa? Kau mengerti apa yang sedang terjadi kan? Berhentilah mengganggu istriku, maka aku juga tidak akan mengganggumu. Oh, tapi kau jangan salah paham. Aku bukannya memanfaatkan kata-kata kurang ajarmu hari ini. Tentu saja aku akan membalas itu nanti. Mereka menari selama sisa lagu. Pada akhirnya Marcelo tidak memberikan kecupan di punggung tangan kanan Ruby. Ia langsung pergi meninggalkan Ruby yang bergetar.